Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP. Mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan gak gue balikin. Dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus. LQ belum pernah dirugikan oleh Agus. Justru LQ top karena Agus, ya. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Kalau saran aku untuk Mas Agus aja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan. Itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang. Saya kalau memang ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu, setiap bagi rapat kalau nggak ada uang, saya nggak berani datang. Yo, Mang Santi People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu yang lagi makan, Pakun yang belum mau makan, dua topi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkeling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkeling. Yo. Yes. Masih soal Agus, bukan Agus Nohen tapi Agus donasi ya, Agus Blind donasi yang kasusnya nggak beres-beres karena side story-nya terlalu banyak. Ini aja nih Today hari ini memang mau ngebahas 2 side story dengan 1 main story-nya. Main story-nya soal Agus yang soal bantuan dari Bang Densu kan sempat ditawarkan ya. Bang Densu inget nggak tuh? Yang katanya kalau mau bantuan pengobatan atau biaya kelangsungan hidup silakan datang ke saya. Nah disampaikan kemarin sama kuasa hukumnya itu Agus maunya Bang Densu yang nyamperin Agus gitu. Lu mau bantu Agus kan ya, lu yang dateng dong gitu. Nanti ada penjelasannya juga. Terus juga sempat dinasihatin sama Gary usai dari Kemensos. Ntar kita lihat. Terus juga ada Gary yang klarifikasi terkait isu-isu soal pecah kongsi di dalam internal yayasan seperti apa nanti kita lihat. Terus juga ini yang terbaru nih, side story yang terbaru adalah Bang Farhad yang sepertinya menyatakan war dengan LQ Law Firm. Dimana kita tahu LQ Law Firm adalah law firm yang kemarin dipimpin oleh almarhum Bang Alvin Lim ya, yang sekarang sudah ada penggantinya gitu. Yang katanya Bang Farhad akan melaporkan LQ Law Firm karena mundur dari Agus. Sumpah aku gak ngerti lagi. Santi People tolong, ini side story-nya banyak banget. Sumpah side story-nya banyak banget. Main story-nya belum beres. Udah side story di mana-mana. Tapi meluncur dulu. Just. Inyo, kita buka dari Gary, TikToknya Gary Julian, yang captionnya mohon maaf kalau ada salah-salah. Ini ada beberapa penjelasan dari Gary ya terkait ke Kemensos apa aja yang diserahkan. Terus sama mungkin ada sedikit klarifikasi soal pecah kongsi apa ya, ciki-ciki. Play. Hari ini saya dari Kemensos untuk memberikan laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya. Isinya tuh banyak ya, tebel. Di sini ada bukti pembelanjaan kita semua lewat Tobi senilai 1,3 M. Ada juga bon-bonnya segala macam lengkap. Sampai terakhir itu ada mutasi rekening pribadi saya. Kenapa? Karena memang betul uang yayasan itu ditransfer ke rekening pribadi saya untuk pembelanjaan. Dan itu sudah sesuai SOP yayasan sebelum-sebelumnya juga seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang dilanggar ya. Kemudian ini ada flash disk, kita kasih juga ke Kemensos. Isinya foto video selama kegiatan kita di sana, bentuk transparansi kita. Dan ada juga lembaran terakhir, lembaran ketiga. Ini adalah penggunaan dana CSR Bang Densu yang kita gunakan sebagai tim di sana, dari mulai akomodasi, tiket pesawat, mobil, sewa truk dan lain-lain gitu. Jadi murni yang LPJ ini untuk pembelian barang senilai 1,3 M gitu ya. Jadi gue juga mau sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP. Dan bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Kita baca dulu ya. Isi WA dengan bendahara yayasan. Oke, itu voice note ya. Ini point of view-nya berarti yang hijau itu Gary ya? Mungkin. Yang abu-abu bendahara yayasan ya. Ini berarti dari Gary ngebales kayaknya tiap malam itu
meeting sampai malam kok tidak ada koordinasi. Ada chat itu kan dibalas dengan voice note selama 17 detik ya durasinya. Terus dibalas lagi, aku udah laporkan juga dari yang abu-abu nih ya, bendahara yang kemungkinan ya. Intinya aku dimaki-maki kalau tidak capture, takut Mas Gary sakit hati. Maka transfer balik dulu aja uangnya 500 juta biar balik kandang. Terus tanya maunya begini. Bagaimana? Terus tadi tanyain surat dari notaris, udah ada belum, tak kirim lagi. Mas, ini kalau Bang Densu tahu thanksin loh dia. Gimana nih, tanya Mas Geru maunya bagaimana, katanya Gary mungkin Mas. Kalau dia mau duit Agus utuh ya transfer balik ya. Nggak ngerti aku Bu, katanya tuh respon Gary. Oke, lanjut lagi. Kemudian gue pun juga coba meredam, coba chat secara pribadi ke beliau. Ini juga voice call 2 menit, voice call tidak dijawab. Ini yang hijau Gary ya? Iya. Nov, ini jadinya kalau dilanjutkan sesuai kesepakatan atau bagaimana? Karena ini aku supaya jelas di lapangan. Oke. Nah dibalas nih sama Nopi, etika lo nggak ada, gua nggak ada masalah dari awal, tapi lo nggak ada hargain gua katanya. Terus yang etika lo nggak ada dibalas sama Gary, minta maaf ya. Terus ini gua nggak ada masalah dari awal, dibalas hal ini aku asumsikan tetap dilanjutkan ya katanya. Oke. Juga ada chatnya, tapi ya jawabannya ngambang kan gitu. Nah terus dalam keadaan ngambang itu gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh. Dalam keadaan ngambang itu Nanyo, ini screenshotan isi WA dengan bendahara yayasan lagi. Ini ada dari bendaharanya. Aku punya bukti kalau dia marah banget sama aku, tidak main TF aja, tapi kalau ini aku share akan panjang urusannya. Mending diredam aja, tidak usah dipermasalahkan. Ngomong sana sinilah nih kayaknya udah seketakan ya. Kalau uang yayasan tidak PP, nggak apa-apa mungkin. Nggak tahu, aku nggak ngerti. Ditegaskan ada kalau sisanya boleh dipakai. Aku nanti kalau keluarin ACC dia dulu baru tak keluarkan. Tidak enak loh sama Bang Densu, kata bendaharanya ya. Terus dibalas sama Gary, aku pun say sorry terus dari semalam nggak memperpanjang. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Gue masih nongkrong sama Bang Densu tuh sampai jam 3 pagi. Yang kemudian akhirnya semua WA di blok, sosmed di blok. Ya sudahlah, ini sudah tidak ada komunikasi dan keadaannya uang diminta balik dan kejelasan sisanya ini nggak jelas apakah mau ditransfer atau tidak. Dan yang pasti saat itu mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat itu ya udah, gue kasih tau Bang Densu. Akhirnya Bang Densu coba bantu lewat story-nya ya, gitu kan. Ya sudah, endingnya besoknya siangnya kalau nggak salah itu uangnya ditransfer, sisanya ya sudah. Masalah ini nasihat dari Bang Densu sih sebenarnya tak usah lagi dibahas-bahas gitu kan, tapi ini perlu gue bahas sedikit. Jadi itu semua kronologi faktanya gitu, kita nggak ada yang aneh-aneh. Dan kemudian sebetulnya ini masalah internal yayasan gitu kan, antara pengurus lama dengan pengurus baru, dan faktanya memang ada intervensi, jadi kita nggak bisa tutup-tutupin karena terus dibahas di sana di media sosial. Ya sudah gitu. Tapi pada intinya gue akan menjalankan apa yang udah gue mulai, mungkin akan mengundurkan diri setelah audit oleh akuntan publik gitu. Jadi kita sudah selesaikan semuanya sampai di akhir. Terima kasih juga buat yang udah selalu dukung. Sudah nggak usah dibahas lagi. Gary mohon pamit. Thank you. Oke, kaget juga loh. Yang aku tangkap tadi Gary akan mundur dari yayasan setelah recap laporan 2024 selesai ya, yang nanti akan diperiksa oleh akuntan publik gitu ya. Wow. Tapi tadi mengenai screenshotan yang kelewat, kita baca pelan-pelan ya. Ini
Ini yang poin Gary nunjukin kalau kontaknya di blok ya. Mungkin dugaanku sama Teh Nopi maksudnya. Kenapa ngarang cerita? Di sini ada yang ngirim screenshotan. Terus Gary nggak balas. Oke Noh, mungkin saya salah menafsirkan. Saya minta maaf katanya. Mohon petunjuk ke Bu Pop untuk sisanya ditransferkan lagi untuk pembelanjaan barang-barang di Maumeres yang ini. Nah ini dia nunjukin kalau udah checklist 1 gitu ya. Sisanya 800 juta lagi, mohon arahan. Udah checklist 1. Oke, lanjut screenshotan berikutnya. Terus. Nah ini kemungkinan via DM TikTok ya. Ada yang ini yang ke capture-nya ya, Mama baca ini ya. Ada dari Nopi ini sepertinya ya disensor kan. Lu ngelempar kesalahan ke orang lain, pengen kelihatan apa? Pahlawan tanda tanya, terus pansos. Nah terus direspon sama Gary, apapun itu katakanlah, nggak apa-apa, saya hanya bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dan terima kasih atas kepercayaannya selama ini dan saya akan pastikan penugasan ini beres sesuai arahan. Direspon lagi, bacot katanya. Lanjut lagi. Lanjut. Mungkin gue bikin marah karena uang yang 500 juta itu diminta balik dan nggak gue balikin. Tapi pada saat Bang Denso bantu lewat ya gitu ya sudah, kalau nggak salah itu. Nah ini lanjut WA dengan bendahara yayasan. Iya kalau aku sebetulnya merujuk pada kesepakatan sebelumnya. Bu Pop juga bisa lihat nanti di podcast. Bu Pop juga bisa lihat kan di podcast Bang Densu. Nov setuju. Tunggu sampai siang ya Bu, aku flight dulu. Nah ini dibalasnya, justru aku langsung TF karena aku lihat itu selama ini tidak ada yang info perkembangan kasusnya, jadi aku cari tahu sendiri. Silahkan. Alhamdulillah dari TT aku TF sekarang, semoga tidak ada kendala katanya. Ya apapun itu aku berharap semoga cepat selesai lah ya side story-nya ya. Aku nggak expect aja sekilas aku baca lewat screenshotannya sih secara tensi sih cukup kencang juga ya. Dari bahasa yang nggak tahu ya, mungkin memang salah menafsirkan gitu, cuman aku nggak expect aja sekencang itu gitu. Tapi kan poin utamanya yang penting sih uangnya sudah tersalurkan gitu. Dan juga kan kita nggak tahu awal masalahnya apa, sebenarnya permasalahannya itu juga apa kan kita nggak tahu, cuman sekilas dari screenshotan itu doang kita nggak bisa nyimpulin masalahnya apa gitu kan. Kudu baca bener-bener dari awal sampai habis, kudu dibaca full baru nangkepnya apa gitu. Kalau sekelebatan nanti poin nama itu masih agak bingung juga. Tapi sih aku harapanku ya semoga cepat beres gitu untuk permasalahan yang ini gitu. Toh tadi udah ditunjukin juga kemarin ya, sudah melaporkan ke Kemensos terkait detail segala macam. Tadi bon-bonnya juga ada, terus rekap CSR dari Bang Renzo juga ada gitu, lengkap lah istilahnya mah ya. Semoga konflik internalnya mah cepat beres gitu ya, jangan berlurat-lurat gitu. Larut-larut. Ya kalau dari Mamang sih tidak bisa terlalu banyak mengomentari seperti apa ya side-nya karena kita harus ada di tengah ya. Nah kalau Santi People baru bisa nih, karena kemarin Mamang ngelihat Santi People tuh ada di beberapa site yang berbeda nih. Monggo digaskeun komentarnya, analisa kalian seperti apa ya. Kita lanjut ke nextnya. Ninyo dari Bang Tono. Ini aku sumpah nggak expect sama sekali. Nggak sekelebat di hayalan pun enggak gitu. Ada caption Farhad Abbas akan melaporkan LQ Law Firm yang meninggalkan Agus Salim. Aku bener pas ngeliat, serius nih Bang Tono. Aku play, begitu isinya, nanti kita play bareng-bareng. Cuman memang nggak ekspektasiku tuh kayak ya udah akhirnya ya udah gitu, selesai di yang kemarin gitu, udah aja nggak ada singgung-singgungan lagi. Ternyata masih lanjut. Bang Farhad akan melaporkan LQ Law Firm. Seperti apa videonya? Ceki play. Kalian meninggalkan orang buta dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus terlantar. Akhirnya resmi LQ itu kurang kerjaan. Dia ngapain baru meninggal suaminya si Pio ini langsung ngomongin mundur gitu, ngapain? Pio, ini Farhad nih tidak pernah memberatkan kalian itu hanya sekali menjemput Agus ke rumah sakit, dokternya juga nggak lengkap di sana, nggak pernah ngasih uang itu. Nggak pernah ngasih makan juga, hanya sekali doang diundang sana. Jemput, jangan dibebankan berat. Dan kalian kan cuma ingin melaporkan Novi,
melaporkan semua. Tapi kan kalian cabut laporan itu. Habis itu kalian gugat. Sekarang kalian meninggalkan orang buta. Ya, dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus terlantar. Tidak ketemu. Mereka ini nggak pernah cari Agus. Cuman Agus sekali doang dari Ciledug dibawa ke rumah, habis itu nggak pernah ketemu lagi. Nah, waktu itu saya yang tangani. Saya kan sama aja. Karena Alvin dalam kedukaan, kita pikir lawyernya jangan terganggu, sidang pertama kita hadir. Ya harusnya komunikasi dong. Ini ngambek katanya, kita ada kuasa lainnya. Emang lu nggak tahu kalau Farhad Abbas dengan tim ini pengacaranya dari awal ya? Kamu siapa? Kita nggak kenal kamu, kita kenal cuma Alvin doang. Jadi ingat ya, tidak hanya Ko Alvin meninggal, kalian juga meninggalkan Agus. Kalau Ko Alvin dipuji dan kita ucapkan terima kasih, tapi kalian meninggalkan, berarti kalian tidak punya penghargaan terhadap mantan suamimu, tidak punya penghargaan terhadap mantan bosmu sama pimpinanmu, kurang gitu. Ini saya marahin kalian mewakili almarhum Alvin. Saya bilang, kalian kelewatan. Alvin tuh baik banget gitu. Sampai terakhir Farhad kita udah siapin tiket 3 orang. Itu siapa? Elmi, Agus dengan ada satu tim media wartawan. Sudah saya kirim paspornya. Ada bukti paspor yang saya kirim di sini. Nah, jadi baru meninggal. Urus aja warisan sana, ngapain urus Agus dikeluarin. Kamu nggak mundur, kita udah tahu, kita nggak ngerepotin. Kecuali Agus telepon, tolong saya dampingin saya jemput. Nggak ada. LQ belum pernah dirugikan oleh Agus. Justru LQ top karena Agus, ya. Orang senang, pokoknya ratingnya Alvin tuh naik gara-gara beda Agus. Naik, berbeda dengan yang dulu. Saya tahu mereka luar dalam, saya tahu. Jadi tahu apa nggak tahu nih, kenal apa nggak kenal nih, aku bingung nih. Itu dia. Terus kalau mau dibalik juga sebenarnya bisa, Mang. Tadi kata Bang Farhad kan, gue nggak tahu LQ gitu kan, taunya Bang Alvin doang. Ya maksudnya bisa juga dong dibalik ke tim LQ juga pada saat persidangan kemarin itu kan Bang Farhadnya nggak datang tuh, timnya doang yang datang. Ya kita taunya Bang Farhad, kita nggak tahu yang timnya, bisa dong dibalik kayak gitu kan sebenarnya. Tapi justru aku mikirnya tuh kenapa LQ mundur ya, salah satunya adalah faktor karena kan masih dalam suasana duka ya gitu. Jadi mungkin butuh ketenangan atau seperti apa. Dan juga nggak tahu ya, beda-beda sih point of view orang. Makanya aku nggak expect, karena buat aku tuh people come people go tuh kayak ya udah gitu. Betul. Kayak ya udah, aku pikirnya ya udah gitu, nggak mau mundur gitu kan, nggak mau, ya udah nanti mungkin ada yang lain yang mau datang atau seperti apa, ya udah. Aku nggak expect aja bakal mungkin bahasanya setersinggung ini gitu tim Agus dengan dengan mundurnya LQ dari kuasanya Agus gitu. Sumpah aku kaget loh, kayak wow. Padahal aku mikirnya kayak nggak tahu juga sih, beda-beda kan point of view orang gitu ya. Iya, apalagi kan ini masuknya ke ranah profesional kerja aja gitu kan, Mang. Bukan yang ayo kita kekeluargaan kayak gitu, enggak kan. Kalau profesional ya udah sih gitu kan namanya. Iya, tapi ada surat kuasa yang kayak gitu-gitunya kan. Jadi kebayang begini, setongkrongan nih. Nih ceritanya di sebuah negara di Konoha ada satu tongkrongan nongkrong. Terus tiba-tiba ada satu nggak diajak nih ya, terus dia tahu, wah seberapa ngamuknya kali ya. Kalau aku kayak ya udah ya, gue nggak diajak, ya udah, terus gue maksa ajak gue dong. Iya nggak, dia nggak mau berteman sama gue, ya udah, mau gimana lagi, dia nggak mau bantuin, ya udah, mau gimana lagi. Aku nggak expect aja, sumpah, aku nggak expect bakal dilaporin dan setersinggung itu dengan mundurnya LQ, nggak expect, sumpah, mama nggak expect. Dan sejauh itu sampai ngelaporin gitu ya, Mang ya. Lanjut lagi. Iya. Lanjutnya dari Bang Tono juga yang ada caption, Agus sudah siap ke Singapura, tinggal nunggu duitnya cair. Yongs. Akhirnya mantap kalau kayak gitu kan, ceki-ceki. Play. Ya, jadi kalian semoga diberi kesehatan. Ya. Kemarin sudah jalan-jalan kemana? Ke Bali. Kemana? Singapura. Nah, itu mereka sudah mau ngecek di mana rumah sakit. Agus sudah siap semua. Tinggal nunggu kesiapan Agus untuk berangkat ke Singapura. Oke. Abang bisa dibilang seberapa optimis dari sini Bang terkait untuk tetap memperjuangkan hak Agus, walaupun bisa dibilang tuh sukarela membantu. Bukan, kalau aku nggak ada yang membantu Agus, siapa lagi membantu dia? Kan orang berpikir negatif tentang Agus itu. Hei, jangan kura-kura ninja memanas-manasi katanya gue ini yang
Gue ini yang panas-panas si Agus nggak ada. Agus tuh sadar. Semua tanda tangan bukan tanda tangan cap jempol, tanda tangan dan direkam semua ya. Catat ya. Jadi tahu dirilah. Ada orang ya. Kura-kura nih Bang Rasman itu yang dimaksud mungkin ya. Menarik. Aku belum melihat videonya sih. Kayaknya Mamang harus mencari ini ya. Tapi aku support banget, setuju, mantap. Selamat lah kalau ternyata akhirnya sudah semakin matang persiapannya untuk menuju ke Singapura gitu kan. Karena mau gimana juga kan itu sudah sejak awal digaungkan dan mungkin itu adalah keinginan yang dinanti-nanti gitu oleh pihak Agus gitu. Siapa tahu di sana bisa mendapatkan pengobatan tambahan lagi gitu. Syukur-syukur kalau fokus ke kulitnya bisa lebih cepat recovery-nya gitu. Pokoknya mah yang terbaik aja lah. Sekarang kita kasih nextnya coba. Cus. Iya. Nextnya yang tadi sempat gue bilang di awal terkait Bang Densu yang menawarkan bantuan untuk Agus. Nah, respon dari tim Agus seperti ini. Kemarin mungkin kita kelewat. Dari intan investigasi pemeriksaan kembali Agus Salim bla 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 menit 7.05 ceki-ceki. Play. Silakan dong kasih ke Agus gitu kan. Terkait masalah DS yang bilang bicara bahwa nanti akan saya berikan, kalau memang dia punya jiwa sosial tinggi ya silakan aja. Jadi jangan merasa dia paling tinggi, pengen disamperin aja bawahnya. Silakan datang aja. Pengennya didatengin. Bukan pengennya. Jadi nggak ada lagi istilah bahwa pertanyaan bahwa si Agus ini bahwa klien kami ini tidak mau ataupun tidak bertikat lah. Kalau memang DS punya etikat baik dalam jiwa sosial dia, silakan datang sendiri ke klien kami. Berarti Agus sampai saat ini masih menunggu etikat baik tersebut dari Densu. Kita nggak fokus terhadap statement dari DS ya, kita hanya fokus kepada uang 1,3 itu merupakan milik hak Agus, udah gitu aja dulu. Dia tidak menerima uang pribadi dari Densu untuk dibantu. Kalau dikatakan tidak menerima, tidak juga. Itu kan semua baik lagi atas niat DS seperti apa dan atas keinginan klien kami juga seperti apa nanti akan menanggapinya. Gitu. Bang Agus, dirimu mau ngerasa? Ntar dulu, waduh, sumpah logikaku terbanting-banting. Jadi, mohon maaf kalau salah ya. Mama mau coba menangkap maksud sampai teguling chopper, sampai menangkap maksud dari perkataan barusan. Sebelumnya, Bang Rins itu kan menawarkan di podcastnya Santi People juga udah pada tahu karena pasti nonton karena beririsan penontonnya kan. Yang perihal pesannya tuh kalau nggak salah buat Agus. Kalau nggak salah ya dari Bang Densu, maaf kalau salah ya. Kalau butuh untuk pengobatan silakan datang ke saya. Terus butuh juga buat kelangsungan hidup silakan. Nanti kita bisa ngobrol, nggak usah direkam dan segala macamnya. Intinya yang aku tangkap Bang Densu membuka pintu. Kalau Agus mau datang bilang Bang butuh pengobatan, Bang butuh biaya hidup seperti apa, silakan datang ke saya gitu kan. Nah barusan yang aku tangkap itu ya kalau Densu bener-bener pengen nolong Agus, ya datang ke Agus gitu. Jangan maunya didatengin terus. Nah ini aku emang dasar Mamang yang on gitu ya. Yang udah idealnya yang biasanya aku lihat tuh ya. Biasanya kalau ada orang yang mau meminta bantuan dan butuh bantuan, biasanya orang tersebut akan menghampiri orang-orang yang berpotensi mungkin bisa membantu. Iya dong. Gitu kan. Ketok pintunya. Jadi gini Bu, sambil ngelus-ngelus dengkul tuh biasanya tuh ya. Iya, saya kan lagi ada masalah gitu. Jadi bisa nggak minta bantuan? Biasanya seperti itu. Iya. Tapi mungkin aku mau berpositif thinking, mungkin ini adalah sebuah terobosan baru. Jadi yang datang tuh nggak mesti melulu orang yang minta bantuan, orang yang membantu dong yang nyamperin yang mau dibantu gitu. Lu kan mau bantu gua ya, lu yang nyamperin, begitu kali ya. Nggak, maksudku nggak masuk di akalku sih tetap Mang. Nggak usah dimasukin ke akal, disampingin aja. Iya, namanya orang mau minta tolong, aku yang butuh misalnya ya, aku misalnya mau minta tolong ke Mamang, aku yang butuh, ya aku yang nyamperin Mamang, bukan Bang minta tolong sini dong, datang, nggak gitu kan? Tahu, kan Agusnya nggak minta tolong, Bang Densu yang menawarkan diri. Iya kan, itu jawabannya mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak usah datang. Kalau mau ya sinilah datang gitu kan artinya. Tapi kan kalau dari dia, ya kalau memang bener serius mau nawarin diri, datang dong ke sini. Ya nggak bisa gitu. dong, nggak bisa. Udah jangan dipositif-positifin Bang. Aduh, itu ini gimana ya? Dari tadi mikir, anjir line positifnya gimana ya ini ya? Di twist ke positifnya gimana ya? Gak bisa. Sampai rengat pala aku, sumpah mikirin.
dengerin ya, tolonglah. Sebenarnya aku gemes banget kayak pengen ngasih kaca gitu ngomong. Oh ini kayaknya harus ngomong ke diri sendiri deh gitu. Ya, tapi kan style kita kan harus ngelihat dari sudut pandang positif. Enggak, tapi ini terlalu cukurukuk wow Mang. Ya oke. Tolonglah. Ini kita kasih next ya, respon dari Gary terkait VT ini meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Yang judulnya Gary Julian ungkap hasil laporan di Kemensos dan pesan pedas bla 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 dari Intan Investigasi starting dari menit 18.03 ciki-ciki. Play. Untuk Agus dan Farhat. Kalau saran aku untuk Mas Agus aja, datanglah ke rumah Bang Densu kalau memang menginginkan pengobatan. Itu aja. Jangan berharap Bang Densu yang datang karena itu kurang baik. Nah dia berharap sebaliknya Mas. Kemarin bilang. Ya terserah, kalau memang mau tahan-tahanan lagi ya udah rugi lagi kan gitu. Itu aja, karena ya kita tahu lah kehidupan itu kan butuh biaya dan lain-lain. Kalau memang nggak ada, datanglah. Iya. Iya kan. Tapi gini mungkin anjir sumpah nyari line positif tuh susah banget ya. Mungkin kan banyak netizen pada umumnya berpikir kan Agus yang butuh bantuan, Agus yang nyamperin Bang Densu. Tapi mungkin di posisi Agus bisa beralibi seperti ini ya, mungkin ya, di kepalaku aja nih, hayalan-hayalanku aja misalkan ya. Ya Bang Densu butuh pahala kan, butuh pahala yang banyak kan. Sini dong, duitnya seberapa tapi pahala loh. Udah pahala kemarin udah dapat dari orang ETT mah. Iya sih ya, doanya lebih banyak ya, orang-orangnya lebih tulus, lebih banyak yang mendoakan. Sumpah nggak nemu nih line positifnya di mana, nggak nemu. Iyalah, secara etika itu udah nggak bisa loh mah. Nggak nemu aku sumpah. Dari tadi Santuy People memang ngorek. Aduh kalau yang ini ngambil line positifnya gimana ya biar enak di twistnya ya. Nggak nemu. Adanya yang tadi ya udah. Tolonglah ya. Liar. Coba kita meluncur kelasnya Nyo. Meluncur. Yes. Ini Santuy People. Lastnya kita coba highlight dikit ya dari case yang berbeda, sekalian cek ombak Santuy People pada ngikutin ini apa enggak. Kalau ngikutin kita gas nih, karena menurut Mamang ini menarik nih. Aku baru ngeliat sekilas ya Nyo. Jadi ada pro kontra di teman-teman netizen, terutama di TikTok dan Instagram nih. Aku belum ngecek ombak di YouTube seperti apa, makanya pengen tahu Santuy People nih. Jadi ada yang pro ke gurunya, ada yang pro ke orang tua muridnya. Singkat cerita kemarin ini yang beredar tuh katanya orang tua muridnya protes ketika mendapati anaknya di sekolahan tuh dihukum suruh duduk di lantai dikarenakan belum bayar SPP. Nah tapi banyak twist di dalam cerita tersebut. Sejujurnya aku juga belum bisa make sure nih ada yang benar di site yang mana nih. Karena ya terlalu banyak plot twist di dalamnya ya. Ntar kakaknya dia si orang tua murid datang ke sekolahan menjelaskan bahwa adanya problematik gitu. Nanti ada pihak sekolah yang bilang bahwa benar dihukum duduk di lantai karena nggak bayar SPP gitu. Tapi ada CCTV yang nunjukin kalau emaknya sendiri yang nyuruh anaknya duduk terus direkam. Wah terlalu problematik. Makanya Mama mau cek ombak, pengen tahu Santuy People ngikutin nggak. Kalau ngikutin nanti kita coba pelajari biar kelihatan seperti apa. Karena menariknya aku sempat baca komenan netizen tuh yang bilang ini tuh berpotensi jadi kasus Agus part 2. Kenapa bisa komen seperti itu? Mama sejujurnya belum tentu paham. Tapi kita coba highlight akar yang menjadi ramenya ya, ceki-ceki. Play. Kenapa saya nggak ngambil rapot? Posisi saya saat itu sedang sakit. Ada sakit. Posisi juga pada saat itu suami saya nggak ada. Ya. Saya kan sudah bilang saya nggak berani ngambil rapot karena saya nggak ada duit. Kamu siapa yang bilang? Kan selalu saya bilang sama ibu-ibu, saya belum bisa. Memang kan saya kalau memang ada uang, saya memang nggak berani ke sekolah, saya akui. Itu memang saya bilang sama Bu Juli. Ibu kan tahu setiap bagi rapot kalau nggak ada uang saya nggak berani datang. Saya akui salah saya. Bukan saya bekeras, tidak. Saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah. Kenapa saya nggak ngambil rapot, kenapa nggak datang? Itu jangan jadi permasalahan. Kenapa saya nggak datang? Karena saya mengaku salah, sadar diri, saya nggak ada uang. Saya terus terang, saya memang bilang saya nggak datang karena saya nggak ada uang. Bahkan saya bilang ke sekolah sama gurunya, Bu, saya kan nggak ada uang. Ya tapi kenapa gini-gini? Ya kan saya sudah PN suara sebelumnya, Ibu izin besok saya datang. Boleh dengar PN-nya, Bu? Boleh. Apa yang mau kakak buktikan silakan, ayo kita buktikan di sini. Silakan. Kakak dari mana? Saya.
Iya. Saya anak ibu. Oh iya, silakan. Jadi bukti dah sama ibu kita ada? Iya. Ada tidak? Bu, sekarang saya tanya. Ada CCTV kok. Ada. Ini Bapak wartawan. Ada video juga. Ada CCTV semua. Oh, boleh. Dari awal ibu ini ngomong bagaimana cara ibu ngomong? Ada videonya? Oke. Ada ibu mau foto videonya? Oh, nggak ada. Saya nggak ada potong-potong video. Oke. Boleh. Ibu Anda yang menantang saya. Maaf juga nggak ada. Ibu tahu nggak gimana sih Malaysia di sekolah? Sekarang gini, tugas kita menyekolahkan anak. Kita percayakan sama siapa? Sama sekolah, benar. Sama sekolah. Nah terus apa dia pantas diperlakukan, didudukkan seperti itu? Ibu tahu nggak gimana cara guru tersebut ngomong sama anak itu? Kalau masalah dia cara bicaranya saya tidak tahu. Ya, cuman yang saya salahkan cara menghukumnya. Nah ya, jadi menurut ibu apa hukuman yang pantas untuk anak ibu? Ya jangan dia dihukum. Kalau untuk masalah uang sekolah, enggak. Itu salah, Klen. Bu, peraturan dari mana kalau tidak bayar uang sekolah anak yang dihukum? Saya tanya. Iya, jangan menyalahkan. Apa hukumnya? Harus tahu. Ada tidak hukumnya kalau dari sekolah tidak bayar uang sekolah anak dihukum? Aku mau tahu hukumnya apa. Saya tidak membahas. Iya segitu aja. Sebenarnya seru konfliknya, dipelajari di dalam seru, apalagi buat aku relate. Karena aku waktu kelas 3 nggak ngerjain kelas 3 SD ya, nggak ngerjain PR, aku dibawa ke kelas 6 ditaruh di depan di bawah papan tulisnya di lantai suruh ngerjain PR itu. Dan habis itu aku kapok nggak ngerjain, kalau nggak ngerjain PR lagi itu. Tapi untungnya mamaku nggak ngamuk-ngamuk. Tapi balik lagi ke case ini. Santu people kalau ngikutin dan sepertinya tertarik, kita coba bedah nanti ya. Kita coba bedah, pelajari seperti apa. Karena balik lagi nih ya, di TikTok netizen kebagi dua. Karena ada yang menggali gitu, dugaannya ya, ada yang menggali akun si orang tua muridnya tuh melihat aktivitas si ibunya ini, kata netizen tuh katanya hedon gitu, dan sudah dapat bantuan dari pemerintah tidak dibayarkan gitu. Padahal itu bantuannya untuk membayarkan SPP, tapi udah nunggak 3 bulan dan segala macamnya gitu. Dan tapi dari pihak sekolah pun mengakui bahwa pernah dihukum di 2 hari sebelum rekamannya ini gitu, dihukum lantai. Ada berkaitan dengan bayar SPP, sama ada juga yang nyebut karena nggak ngerjain tugas. Nah itu masih simpang suir tuh. Iya. Tapi kalau sekilas kira-kira Santu people ada yang ngikutin dan menarik dan penasaran, kita coba bedah bareng-bareng. Memang coba cari korek-korek sumbernya ya. Ya siapa tahu Santu people, oh iya pindah aja case bahasannya. Oke, guys. Di komen aja ya, nanti memang ini di pin komen siapa yang ngikutin kasus ini. Kalau kita bahas gimana gitu ya. Kalau kira-kira berprospek gitu ya. Oke, memang coba gali, coba bedah ya. Ya. Sambil menunggu kelanjutannya terkait Agus. Semoga cepat-cepat Wawa diperiksa. Memang pengen lihat klarifikasi dari Wawa ya. Diperiksa sebagai saksi. Iya. Terus juga kalau Santu people minat bahas yang ini, kita coba bedah, pelajari. Sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur ke setting di Super Tank. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Tank kita kali ini ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Alpi Agatha Piana Prililikui. Ada, daripada sibuk ngelaporin orang, mending lu sibuk ngurus kasus lu. Katanya kok heran ya kasus dia nggak diprioritasin, malah kasus donasi yang dinomorsatukan. Yang bikin Agus kan si Aji, bukan Novi, Densu dan lain-lain. Kenapa yang ngotot dilaporin mereka? Tahu aliar wae nih Agus. Nextnya Ana Nintana mau komen apa, bingung Mangnyo, pusing akunya. Mungkin dengan segala ucapannya Agus, aku menemukan akan menemukan kebahagiaannya. Lasnya dari sana Neta, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Itulah Agus sekarang. Satu kata buat Agus, syukur katanya, syukur. Dan habis. Terima kasih kepada para sultan santunya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya nyedang. Mamang, saya Bu yang tadi keluar dan Pakun yang baru bangun langsung goyang-goyang dulu, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.